Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para guru, wabil khusus DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah beserta jajarannya yang semoga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkhidmat untuk masjid tercinta ini. Jamaah salat subuh berjamaah yang saya hormati. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah, segala puji milik Allah. Dengan segala nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita dapat berkumpul di masjid tercinta ini guna menunaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan Allah terima dengan segala keridhaan-Nya. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa curah limpahkan karibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam itu juga tercurah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita teruskan kajian kita tentang Sirah Nabawi yang saat ini kita sampai pada rehabilitasi atau perbaikan Ka'bah sebelum masa kenabian. Namun sebelumnya marilah kita bacakan suratul Fatihah, terutama kita khususkan bagi pengarang-pengarang kitab yang kitabnya kita kaji bersama. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihil kiram wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama ilal amilin wal musannifin al mukhlasin wa jamil malaikatil muqarrabin, khususan li Syekh Umar Abdul Jabbar wa Syekh Afif Al-Khudri Al-Bajuri Al-Khudri, Syekh Sayyid Ja'far Al-Barjanji wa Syekh Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Ulais. Anna Allah ayya'la darajatihim fil jannah wa nafa'ana Allah bi'ulumihim wa asrarihim wa anwarihim fid dunya wal akhirah wa ila jami'i arwahi minal jamaah syai'ulillahi wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa
وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kemarin kita sudah membahas satu fase, yaitu pernikahan baginda Rasul dengan Sayyidah Khadijah. Beberapa catatan para ahli, di mana beberapa ahli meragukan kalau Sayyidah Khadijah berusia 40 tahun. Karena setelah menikah memiliki anak 7 orang. Jadi kalau 40 tahun logikanya agak sedikit susah. Kemudian ada juga cerita tentang bahwa yang melamar langsung adalah Sayyidah Khadijah. Tapi tidak banyak yang menceritakan ini. Semua sepakat diwakili. Baik, kita menginjak pada pembangunan Ka'bah, Bina'ul Bait. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Bina'ul Bait, pembangunan Ka'bah. Walamma balagat sinnuhu alaihi salatu wassalamu 35 sanatan jaa sailun jaribun fasadda'a judranul Ka'bati ba'da tauhiniha min hariqin kana asabiha qawl. Saat beliau baginda Rasul menginjak usianya yang ke-35 tahun, di kota Mekah terjadi banjir. Jadi sampai merendam Ka'bah. Sailun jarib. Jadi bukan hanya banjir. Ini saya belum umroh, belum haji. Jadi yang pernah umroh nih, bayangin bukit samping kiri kanannya, airnya mengalir ke bawah. Jadi bukan hanya banjir, arus jarib. Banjir disertai arus yang deras. Karena airnya dari atas. Maka Ka'bah, tembok-tembok Ka'bah retak. Di berbagai literasi ada yang mengatakan hancur, rubuh. Tapi di sini retak. Setelah sebelumnya tembok Ka'bah memang rapuh oleh satu kebakaran yang terjadi sebelumnya. Jadi sebelum banjir, kebakaran. Di Rahiqul Maktum bahkan dijelaskan juga ada penyerangan pasukan berkuda. Tapi tidak banyak, karena kita juga yakin jangan berkuda, gajah aja nggak mampu masuk. Faradat Quraisyun
hadamaha liyarfa'uha wa yasqafuha fa innaha kanat radimatan fawqal qamah. Maka setelah melihat Ka'bah itu retak atau sebagian bilang rubuh, hancur, maka orang-orang Quraisy hendak menghancurkannya untuk membangun kembali Ka'bah, wasqafuha, dan memberinya atap. Dan sebelumnya Ka'bah itu hanya tumpukan batu tanpa semen, tanpa perekat. Jadi batu ditumpuk gitu. Fajtama'at qabailuhum lidzalik. Lalu mereka berkumpul untuk membicarakan pembangunannya. Walakinnahum habu hadamaha limakaniha fi qulubihim. Tetapi mereka ragu karena kesakralan. Jadi merubuhkan kan harus dirubuhkan dulu kalau mau renov. Kecuali mau tambal sulam. Tapi ini kan rapuh. Kalau di tembok doang bisa hancur lagi. Harus dirubuhkan. Tapi mereka segan karena kesakralannya di hati mereka. Faqala lahum Al-Walid bin Al-Mughirah, ketika mereka bingung, ini ada seseorang yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah bertanya, aturiduna al-islaha am al-isa'a? Ente niat bangun atau niat ngerusak? Nah, kalau bahasa kita. Lalu mereka qalu bal islah. Tentu bangun. Maka kata dia, qala innallaha la yuhlikul muslihin. Insyaallah kalau niatnya baik enggak apa-apa, rubuhin aja, nanti bangun lagi. Nah, gitu. Sesungguhnya Allah tidak mungkin mencelakakan orang yang berbuat baik. Wa syara'a yahdamu. Lalu dia yang memulai merubuhkannya. Al-Walid bin Al-Mughirah, dia yang langsung di depan. Fattaba'uhu wahdamu hatta wasalu ila asasil Ismail. Lalu mereka mengikutinya, menghancurkan sampai pada asas Ismail, tiang Ismail itu, Hijar Ismail. Tapi sebelum itu Al-Walid Al-Mughirah tidak diceritakan di sini. Di Rahiqul Maktum diceritakan bahwa orang Arab itu pernah suatu ketika mencoba melakukan sesuatu, Ka'bah, batunya diangkat, besoknya balik lagi itu batu ke tempatnya semula. Jadi batu udah jadi kan Ka'bah ini tumpukan batu tanpa semennya, dipindah mau dibangun gitu. Udah dipisahkan, numpuk lagi besoknya. Maka Al-Walid dibiarkan sendirian dulu sampai besok. Orang ini celaka enggak gitu. Apa yang terjadi kira-kira besok? Jadi Al-Walid Al-Mughirah dibiarkan ngerubuhin Ka'bah gitu. Apa ya yang bisa dia lakukan kali dengan kampak gitu mungkin. Dibiarkan sampai besok. Ternyata Al-Walid sehat-sehat saja, baru mereka ikut. Jadi meskipun sudah dicoba oleh Al-Walid gitu dan pada saat itu tidak apa-apa, mereka tunggu, takut, khawatir, kualat gitu. Nah, kalau kualat misalkan Al-Walid sakit besoknya, mereka kembalikan tuh yang sudah dibongkar. Jadi dibiarkan sampai besok. Sampai pada tiang Ismail. Sudut ya. Wahunaka wajadu ishapan nuqisa fiha kasirun minal hikam ala adatan man yada'u
man yad'una asasa bina'in syahirin liyakuna tadhkiratan lil mutaakhirina ya'malul mutaqaddimina. Setelah mereka mulai hancur pada asas Ismail, mereka juga mendapatkan banyak gulungan-gulungan kertas. Di beberapa literasi itu batu yang ditulis, diukir atau ditulis kayak prasasti. Tapi di sini gulungan kertas. Jadi kertas yang digulung. Tapi kalau seandainya gulungan, sebenarnya kalau kehujanan hancur juga. Jadi gulungan-gulungan kertas, di mana di dalam kertas itu ternyata ada hikmah-hikmah, tulisan-tulisan orang-orang dulu. Bahkan konon di dalam Ka'bah itu ada foto Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Di sumber-sumber yang lain, gulungan kertas itu mengandung banyak hikmah, dan itu sebenarnya biasa bagi orang Arab apabila membangun sesuatu yang syahir, yang sangat agung, sangat terkenal. Tujuannya apa? Supaya bisa dijadikan tadhkirah, peringatan atau minimal pengingat buat orang-orang kemudian terhadap orang-orang dahulu yang sudah membangunnya. Lalu mereka bongkar sampai habis, sampai bongkar. Ini tidak diceritakan saat mengambil Hajar Aswad. Nanti pada saat meletakkan baru ribut. Sampai pondasi yang dibangun oleh Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, batu hijau. Jadi ternyata di bawah Ka'bah itu pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu batunya hijau. Mungkin giok kali ya, batu hijau. Summa ibtada'u fil bina'i. Lalu setelah dirubuhkan sampai pondasi pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Jadi bukan mereka tidak ingin membongkar pondasi Nabi Ibrahim, ternyata mereka sudah mencobanya, nggak bisa dibongkar. Itu batu yang ditanam oleh Nabi Ibrahim nggak bisa dibongkar. Mungkin keras atau gimana, atau sudah. Summa ibtada'u fil bina'i wa a'addu lidzalika nafaqatan laisa fiha mahrun baghiyun wala bai'a riba wala bai'un riba. Dan mereka mulai membangunnya setelah itu, setelah dirobohkan, dan mereka bersepakat. Ini orang yang mengatakan Al-Walid sebenarnya. Mereka menyiapkan harta untuk pembangunannya, tapi dengan catatan hartanya laisa mahrun baghiyun, bukan harta dari perbuatan-perbuatan salah, merampok, perbuatan ya kayak gitulah, menipu, upah, para pelacur menyumbang gitu kan kalau di kita, atau karaoke kalau di kita sekarang, pemilik karaoke nyumbang. Dan juga bukan hasil riba. Wa ja'alul asyrafu min Quraisyin yahmilunal hijarata ala a'naqihim. Setelah kumpul, ini tidak diceritakan bahwa pada saat perubuhan kebetulan ada kapal Romawi terdampar di Jeddah. Kapal Romawi terdampar di Jeddah dan membawa banyak barang bahan-bahan bangunan, termasuk arsiteknya yang bernama Bagum. Mereka mulai ngangkut batu, dan itu bukan hanya orang-orang miskin saja, semua mereka terlibat
karena ingin mendapatkan keberkahan dan keagungan. Mereka semua memikul. Wa kana al-Abbasu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimman yahmilu. Dan Sayyidina Abbas dan Rasulullah termasuk orang yang mengangkat batu itu. Wa kana alladhi yaliyal bina'a Najjaru Romawi ismuhu Bakum. Nah, ini arsitek Ka'bah saat pembangunan sebelum kerasulan, arsiteknya orang Romawi, Nasrani, namanya Bakum. Arsitek Istiqlal orang Medan, orang Kristen. Jadi hal yang biasa sebenarnya, diupah soalnya. Wa qad khussisa likulli ruknin jama'atun minal udama'i yanqiluna ilaihil hijarah. Kebetulan sudah sepakat. Jadi kabilah besarnya 4. Di dalam 4 itu ada kabilah anak-anak gitu. Ka'bah itu dibangun oleh 4 kabilah besarnya. Dan setiap kabilah itu diberikan kesempatan untuk membangun satu sisi. Jadi sisi ini kabilah ini, sisi ini kabilah ini, sisi ini kabilah ini. Dan mereka mengumpulkan sesuai apa yang punya hak mereka. Wa qad daqat bihimun naqatut thayyibatu an itmamihi ala qawaidi Ismail. Tetapi harta yang mereka sudah kumpulkan dengan catatan barang-barang halal, harta yang halal ternyata sedikit. Ini saya teringat pembangunan masjidnya Haji Tasno, Pak Tasno. Kurangan biaya ternyata ada yang menawarkan pemilik karaoke, menawarkan dana pembangunan yang kalau diterima selesai, tapi ditolak karena tahu itu harta itu. Bagus juga sih ya. Nah, karena hartanya yang halal kurang, sehingga sampai pas Hijri Ismail Ka'bah nggak bisa, kekurangan bahan. Ini yang pernah nih ya. Ini Ka'bah, depannya ada Hijri Ismail. Tadinya kotak itu sampai Hijri Ismail. Karena bahannya kurang diberubuhin lagi nih. Yang ini di Hijri Ismail ditinggalin. Sampai 1 meter apa 1 meter. Kemudian diperpendek dengan meninggalkan Hijri Ismail. Tetapi tidak semua dibongkar yang Hijri Ismail ini. Disisakan untuk menandai bahwa itu juga bagian dari Ka'bah. Itu sebabnya kalau tawaf melintasi dalam ini nggak sah. Harus melintasi luar Hijri Ismail. Saya nggak ngebayangin belum pernah ini. Fa'akhraju minha al-hijra wa banu alai jidaran qasiran alamatan ala annahu minal Ka'bah. Akhirnya mereka sepakat untuk menyabut kembali batu-batu yang sudah ditumpuk sampai Hijri Ismail. Kemudian mereka memendekkan bangunan Ka'bah itu, tapi disisakan Hijri Ismailnya untuk menandakan bahwa itu juga bagian dari Ka'bah. Walamma tammal bina'u samaniya asyarata jira'an bihaitsu zaidi fihi an aslihi tis'un adra. Sampai sempurna bangunan Ka'bah dengan 18 hasta. Kira-kira bihaitsu zaidi fihi an aslihi tis'un dira.
Jadi bangunan Ka'bah itu tadinya 8 hasta, 7 meter. Ditambah 8 hasta menjadi 16, samanya 18, berarti ditambah berapa? Tadinya 8. Tadinya 9. Tadinya 9 ditambah 9 jadi 18 ya, 18. Jadi dibangun 2 kali lipat. Ditinggikan 2 kali lipat dari aslinya. Wa rafa'al baba anil ardi bihaitsu la yus'adu ilahi illa bidurjin. Dan meninggikan pintunya sehingga orang tidak mungkin masuk ke dalam Ka'bah illa bidurjin, kecuali dengan tangga. Aradu wad al-hijril aswadi maudi'ahu, sampai ketika mereka bermaksud untuk memasang hajar aswad pada tempatnya, fakhtalafa asyrafuhum piman yad'ahu, fakhtalafa asyrafuhum piman yad'ahu. Mereka bersilang pendapat, bersitegang, pokoknya terjadi perbedaanlah pendapat, tidak sepakat siapa yang berhak meletakkan hajar aswad pada tempatnya. Wa tanafasu fi dzalika hatta kadat tashubbu bainahum narul harbi. Mereka semua mempertahankan ego kesukaannya. Ini kental, kemarin kita lihat dalam perang Fijar. Jadi mulai ini gara-gara hal kecil orang Arab itu. Sampai sekarang ya kira-kira gara-gara hal kecil aja bisa perang. Sampai keributan itu nyaris membuat terjadi peperangan. Wadama bainahum hadal khisam arba'an layalin, dan perbedaan silang pendapat siapa yang memasang ini berlangsung sampai 4 malam. Kenapa? Mereka tidak rela ada kabilah yang memasang. Jadi ditungguin itu 4 malam. Jadi orang-orang yang membangun itu tetap di situ aja, nggak mau pulang karena dia tidak mau kecolongan siapa yang meletakkan. Bayangin ini 4 malam terjadi ribut, nggak sepakat itu. Wa kana asanna rajulin fi Quraisyin idzaka Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi ammu Khalid bin Walid, faqala lahum ya qauma la takhtalifu wa hakkamu bainakum man taradawna bihukmihi. Udahlah gini aja ya, kata bahasa kitanya. Hei teman-teman, la takhtalifu, udah selesai, enggak usah berdebat. Sekarang cari orang di antara kalian yang kata-katanya kalian sepakati, yang kalau dia bicara kalian sepakati. Pilih siapapun. Kemudian faqalu nakilul amri li awwali dakhilin. Oke. Kalau gitu, ini malam keempat nih berarti kan. Ngomongnya ini udah selesai, udah pusing kali ya. Akhirnya, oke, sepakat. Yang akan menyelesaikan orang yang pertama kali masuk ke Ka'bah. Mereka nunggu di lingkungan Ka'bah itu dari 4 malam yang lalu gitu kan. Fakana hadad dakhilu huwal aminul ma'munu alaihi salatu wassalam. Dan ternyata yang masuk, yang ke dalam Ka'bah pagi-pagi itu adalah baginda Rasul yang dikenal al-amin dan al-ma'mun, yang dipercaya.
yang percaya, yang menepati janji yang dipercaya. Fa'atma'annal jami'u lahu lima ya'hadunahu fihi minal amanati wa sidqil hadisi. Begitu baginda Rasul masuk, wah, benar ya. Karena mereka tahu, mereka sudah kenal dengan kejujuran beliau, dengan keamanahan beliau. Jadi semua pas, klik. Anda yang masuk itu bukan baginda Rasul, belum tentu, ribut lagi aja kali. Tapi karena Rasul itu sudah dikenal sebagai Al-Amin, orang yang dikenal kejujuran dan keterpercayaannya, mereka lega tuh melihat, alhamdulillah, ini gitu, pas orangnya. Wa qalu hadal aminu radina. Itu dia, si Amin, baginda Rasul. Si jujur. Nah ini dia orang jujur. Ini dia orang jujur deh. Kita percaya nih sama dia. Hada Muhammad li'annahum kanu yatahakamuna ilahi id kana la yudari wa la yumari. Karena itu mereka meminta kepada baginda Rasul untuk menentukan siapa atau bagaimana cara menyelesaikan masalah yang tidak bisa mereka selesaikan ini. Jadi mereka sini. Kalau Muhammad sini gitu, dikasih tahu lah masalahnya. Ini gini deh. Falamma akhbaruhul khabara basata ridaahu wa qala. Setelah mendengar penjelasan para kabilah tadi, duduk permasalahannya, gitu ya. Udah, baginda Rasul menggelar ridanya, serban, ridanya digelar. Wa qala la ta'khudu kullu qabilatin binahaitin minas sawab. Hendaklah setiap suku, silakan setiap suku pegang ujung-ujung dari serban ini. Summa wada'a fil hajara. Lalu baginda Rasul ngangkat hajar aswad. Wa amarahum biraf'ihi hatta intahu ila maudhihi. Dibawa sampai naik, sampai pas kira-kira 1,5 meter. Yang pernah ya, saya belum pernah ini. Kemudian setelah sampai batu itu, fa'akhaduhu wa wada'ahu fihi. Lalu baginda Rasul mengambilnya dan meletakkannya. Ini kalau di literasi lain, batu itu bergeser ke Rasul. Jadi diangkat mendekat ke Rasul. Batunya memang menuju ke Rasul. Wa hakadha intahat hadil mushkilati wa hakadha intahat hadil mushkilatu allati kasiran ma yakunu amsaluha sababan fi intishari hurubin hailatin bainal Arab. Demikianlah masalah yang agak sulit tadi bisa diselesaikan, dan masalah-masalah seperti itu merupakan di antara masalah-masalah yang banyak menyebabkan perang di antara orang Arab. Laula ayyamunnallahu alaihim bi'aqilin mislu Abi Umayyah yarshuduhum ilal khair. Seandainya saja Allah tidak menganugerahkan kepada mereka seseorang yang berakal, yakni Abu Umayyah, yang telah menunjuki mereka ke ide yang baik, itu memberikan ide yang baik. Wa hakimin misli Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqdi bainahum bima yarda jami'ahum. Seandainya tidak ada orang tadi yang Umayyah
dan Rasul perang, nyaris perang. Seandainya dua orang itu tidak ada, pasti perang. Wala yustaghrabu min Quraisyin tanafusum hada. Dan buat orang Arab perang itu bukan hal asing. Dengan hal-hal sepele perang itu udah lumrah. La yastaghrib, enggak asing. Ya kayak begitulah orang Arab. Li'annal baita qiblatul Arab. Apalagi Baitullah itu merupakan kiblatnya orang Arab. Wa ka'batuhum allati yahjuna ilaihim, dan Ka'bah yang mereka ada di dalam, maksudnya Ka'batuhum, Ka'bah mereka itu adalah bangunan yang selalu dikunjungi. Fa kullu amalin fihi azimun, dan setiap orang Arab merasa apabila keterlibatan mereka lebih di dalam pembangunan itu, mereka akan diagungkan. Bihil fakharu wasiyadah, di dalamnya ada semacam kekuasaan dan pengaruh. Jadi orang yang terlibat lebih banyak di dalam pembangunan Ka'bah akan dianggap sebagai pemimpin dan memiliki pengaruh luar biasa. Jadi ini soal politik juga sebenarnya, politik kemasyarakatan, sosial politik. Jadi terjadi jadi soal gengsi, soal politik. Wa huwa awwalu baitin wudi'a lil ibadati bi syahadatil Qur'anil Karim. Dan Ka'bah merupakan rumah pertama atau bangunan yang pertama untuk ibadah, sebagaimana dicatat dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala fi surati Ali Imran, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Imran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya bangunan yang pertama dibangun untuk manusia adalah Bakkah, yang di dalamnya mubarakah wa hudallil, ada keberkahan dan petunjuk bagi orang-orang lil alamin, orang-orang semua, manusia semua, alam semesta. Fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim, di dalamnya juga ada tanda-tanda dan makam Ibrahim, kedudukan Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina, dan siapa saja yang masuk ke dalamnya aman. Wa kana yaliyu amarahu ba'da walad Ismail qabilatu Jurhum, dan yang membangun setelah keturunan Ismail, setelah anaknya Ismail yang membangun kembali adalah Bani Jurhum. Falamma baghaw wa zalamu man dakhala Makkah istama'at alaihim Khuza'ah. Setelah mereka Jurhum tadi, Banu Jurhum berbuat zalim dan berbuat ania terhadap orang-orang yang datang ke Mekah, kedudukan diambil alih oleh Bani Khuza'ah. Wa ajalluhum anil bait, dan Bani Jurhum diusir dari lingkaran Baitullah. Wa waliyathu Khuza'atu hinam minad dahri, dan Bani Khuza'ah menguasai Ka'bah beberapa tahun. Summa akhadathu minhum Quraisyun fi ahdi Qusay bin Kilab, kemudian dari Khuza'ah diambil alih oleh Qusay bin Kilab. Wa bisababihi amanu fi biladihim, dan sejak itu diambil alih oleh Qusay. Qusay ini yang menurunkan Quraisy. Jadi orang Quraisy itu disebut Quraisy sejak Qusay. Dan sejak itulah Ka'bah sangat aman. Pakanat qabailul arabi tahabuhum, setiap kabilah Arab berlindung melalui kabilah atau Qusay ini ya, di bawah perlindungan Qusay. Wa idza ahtamu bihi kanan hisanan aminan,
min i'tida'il adin, dan Bani Qusay atau orang Quraisy itu merupakan benteng yang mampu mengamankan mereka dari gangguan orang-orang adin, apa, orang-orang yang keterlaluan. Wa amtanallahu alaihim bidzalika fi tanzilihi faqala fi suratil ankabut. Itu diabadikan Allah dalam soal itu, soal keamanan di dalam surat Al-Ankabut. Awalam yaru anna ja'alna haraman aminan. Apakah mereka tidak memperhatikan kami jadikan tanah haram itu aminan, negeri yang aman, wilayah yang aman. Wa yutakhattafun nasu min haulihim. Padahal di luar Ka'bah, di luar tanah haram selalu terjadi kerusuhan, penyerangan, perampokan. Jadi di tanah haram aman, meskipun di luarnya rusuh. Itulah batas tanah haram. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada detail-detail yang tidak banyak diceritakan, misalkan kena pembangunan itu tidak langsung dibangun waktu itu, karena ternyata di dalam Ka'bah yang tumpuk-tumpukan itu ada ular. Ya, kita bayangin batu numpuk, gitu, batu numpuk, dan mungkin juga karena tidak ada atap, lembab, di dalamnya ada ular. Jadi akhirnya orang Arab nggak berani sampai ular itu kemudian dimakan burung elang, ya, elang itu pemakan ular. Itu tidak diceritakan, dan itu tidak banyak, artinya mungkin banyak ahli yang tidak terlampau memikirkan kejadian itu, artinya mungkin itu mustahil, itu tidak penting. Jadi tidak banyak literasi yang mencantumkan itu. Baik, kita sudahi dengan wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.